melihat berbagai sentimen yang ada, seperti apa sebenarnya bisnis dan juga permintaan baja ringan di kuartal pertama tahun ini? Apakah ada perbedaan dengan kuartal pertama di tahun lalu? Oke, Mas Rian, jadi untuk permintaan baja ringan di tahun 2024 kuartal pertama dibanding tahun lalu kita masih lebih baik karena produk kami ini berbeda dengan baja ringan yang ada di pasar, Pak Rian. Iya, lalu kalau memang mengatakan dari segi valuasi, lalu juga persentase, nilai bisa dijabarkan lebih rinci? Jadi kalau dibandingkan semester 1 tahun lalu, kita mengalami kenaikan kurang lebih sekitar 20%. Karena produk-produk kami ini kan menggunakan baja lokal. Baja lokal itu kita ada perusahaan di hulu yang kita ambil sendiri dan materialnya sudah ber-TKDN gitu, Mas Rian. Ya lalu, tapi kalau kita melihat memang ada beberapa sentimen-sentimen seperti yang kita katakan sebelumnya. Di sini kan ada ekonomi global yang mengalami sejumlah tantangan seperti suku bunga tinggi, termasuk juga di dalam negeri. Apakah ini juga turut berpengaruh pada bisnis baja ringan secara umum dan juga termasuk bagi Pak Susanto? Jadi kalau suku bunga naik itu tentu pasti sangat berpengaruh di semua bisnis saya, apalagi di dunia baja. Baja ini kan terkenal dengan istilah high value low margin. Kenaikan suku bunga 1% itu sangat berefek. Tapi sekali lagi bahwa kami ini menjual produk kami ini berada di segmentasi yang berbeda. Karena baja ini sangat rawan terjadi penyimpangan mulai dari impor masuk ataupun juga dari pelaku pasar. Karena baja ringan ini pelaku pasarnya itu sangat varian, mulai dari skala industri besar sampai skala industri, home industri bisa melakukan penyimpangan. Penyimpangannya itu bisa berupa kayak pemalsuan produk yang tidak ber-SNI ataupun juga cara dagangnya yang berbeda. Ya, menarik. Cara dagang berbeda, seperti contoh produk ini dikasih label ketebalan 0,75 atau dalam arti misalnya besi beton itu harusnya 12 mili. Pada kenyataannya label itu hanya sebatas label, tapi realnya tidak sampai pada label yang ditulis itu, Pak Rian. Ya, lalu untuk melihat tadi Pak Susanto menyatakan mengenai impor, apakah memang di lapangan sebetulnya impor-impor bagi baja sendiri ini masih terjadi? Melihat juga memang untuk ASEAN sendiri kan kita ketahui ada Rusia, Ukraina ini juga salah satu pemasok untuk impor bagi negara-negara di ASEAN. Lalu untuk Indonesia sendiri sebetulnya seperti apa? Apakah terdampak mengingat adanya perang dari Rusia dan juga Ukraina? Jadi memang dunia ini saat ini memang ekonominya semua melambat, pasti melambat karena permintaan menurun dan selalu memang setiap kuartal pertama itu permintaan tidak seperti kuartal kedua. Harapan kami sih semoga semester 2 ini bisa lebih baik. Kami juga mendukung pemerintah untuk segera merealisasikan proyek-proyek nasional, salah satunya IKN juga, karena baja ini memang sangat tergantung dengan pembangunan dari negara juga, Pak Rian. Ya, kalau kita melihat memang suku bunga yang tinggi, Pak Susanto, inikah apakah berpengaruh terhadap segmen properti, Pak? Melihat memang adanya kenaikan suku bunga yang sebelumnya saya sampaikan. Ini kan tentunya menghambat permintaan bangunan rumah maupun juga bangunan yang berdampak bagi bisnis baja ringan. Ya, jadi kalau sektor properti ini memang sudah hampir 15 tahun terakhir ini stagnan ya, bahkan cenderung pembangunannya melambat. Ya, sekali lagi karena harga baja juga sempat melambung dan pada saat ini kurs rupiah kita ini melemah. Nah, melemah ini tentu pembelian baja ini pasti berdasarkan kurs dolar. Nah, harga baja dunia sama minyak sebenarnya sudah naik, tapi para pelaku pasar di Indonesia belum berani menaikkan harga karena sepinya market. Ini yang membuat pengusaha ini juga sulit untuk mau membidik segmentasi properti. Jadi propertinya melambat, permintaan menurun, harga bunga naik, terus harga beli juga naik. Jalan ke kiri salah, ke kanan juga salah. Lalu bisa dijelaskan kembali Pak Susanto dampak-dampak lainnya selain properti? Yang paling berpengaruh untuk baja ringan memang di properti
terutama karena serapan kita untuk segmentasi perumahan itu cukup besar, khususnya baja ringan. Jadi kalau propertinya melambat, tentu efeknya juga ke industri nasional kita juga, khususnya baja ringan. Menegaskan kembali dari pernyataan dan juga jawaban sebelumnya, apakah berarti kita melihat Kencana Maju Bersama ini benar-benar pure dari lokal, Pak? Hampir 90% material kita lokal. Baik, lalu melihat tadi kan jawaban dari Pak Susanto sendiri, apakah ini berarti tidak terdampak dari pelemahan-pelemahan dan juga sentimen-sentimen yang tadi kita sempat bicarakan, Pak? Ya kalau dibilang tidak ada efeknya pasti ada. Kami cukup terganggu dengan produk-produk impor yang masuk yang identitasnya tidak sesuai dengan aturan SNI, Pak Dia. Jadi cuman sementasi pasar kami banyak mengedukasi masyarakat bahwa baja ringan ini sangat identik dengan besi beton yang selama ini puluhan tahun itu bermain dengan cara bisnis yang tidak benar. Sehingga market kami itu konsumen-konsumen yang cukup smart, mereka membeli itu sudah tahu harus dengan ketebalan berapa diukur, lalu dengan berat berapa. Jadi mereka itu cukup kritis untuk membeli baja ringan. Nah, di sanalah market kami bisa terjaga. Karena hampir 90% pelaku pasar baja ringan di Indonesia ini cara bisnisnya yang berbeda dengan kami. Kami mengutamakan integritas produk, jadi tidak mau membohongi masyarakat lah. Baik, Pak Susanto, ini melihat memang membicarakan mengenai baja impor memang sempat menjadi permasalahan di dalam negeri. Lalu bagaimana pandangan Anda dan juga sebenarnya apa solusi yang harusnya dilakukan agar tidak terpengaruh bagi industri yang ada di Indonesia ini? Harapan kami terutama tentang kebijakan pemerintah terhadap kuota impor. Kuota impor itu masuk harus ada pengawasannya terutama. Karena selama ini di market real di lapangan kami banyak menemukan produk-produk impor yang tidak sesuai dengan SNI tapi masih beredar di masyarakat. Nah, masyarakat kita ini terbiasa mendengar kata baja ringan itu sama, sehingga mereka tidak tahu ini yang sesuai standar nasional Indonesia atau yang tidak sesuai. Sehingga banyak sekali bangunan-bangunan yang gagal konstruksi, roboh, atau cara-cara penggunaan produknya itu tidak sesuai dengan peruntukannya. Harapan kami itu pengawasannya terutama waktu para pelaku impor itu mau memasukkan produk itu ada pengawasan pemerintah.